Halo sahabat ekonomi, di sini saya akan memaparkan materi tentang perbedaan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dengan sistem ekonomi Islam. Sebelum kita membahas materi perbedaan sistem, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah kerangka kerja yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa dalam suatu masyarakat. Oke, kita lanjut mengenai perbedaan sistem ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas tentang dasar hukum dari sistem kapitalis yang mengacu pada buku yang dikarang oleh Adam Smith yang berjudul Wealth of Nation, yang mengemukakan bahwa pasar memiliki potensi untuk menciptakan keseimbangannya sendiri. Kemudian yang kedua, ada sistem ekonomi sosialis. Dasar hukum sosialis ini dikemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital. Dan dasar hukum pada sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam dilandaskan pada hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada perbedaan konsep ekonomi. Konsep ekonomi kapitalis yaitu mengenal pasar bebas dan kepemilikan pribadi, yang mendorong aktivitas ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, di mana hal ini hanya difokuskan pada kesejahteraan individu, bukan pada masyarakat luas. Pada sistem ekonomi sosialis, sistem ini memiliki dorongan kuat terhadap aktivitas ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang mampu mensejahterakan rakyat secara merata. Dan pemerintahan menjadi pemeran utama dalam mengatur ekonomi pada sistem ini. Kemudian ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam mengedepankan keseimbangan dunia dan akhirat, di mana sistem ini merupakan sistem yang berfokus pada pengelolaan ekonomi untuk mencapai kemaslahatan umat dalam bentuk kesejahteraan yang merata tanpa adanya keberpihakan kepada pihak manapun, serta mengedepankan nilai-nilai tauhid, syariah, serta akhlak dalam menjalaninya. Dan pemerintahan di sini memiliki peran juga sebagai pengatur dan pencegah ketidakadilan pada sistem ini. Dengan adanya pengawasan dari pemerintahan, diharapkan dapat membentuk sistem yang berkeadilan. Dan ada perbedaan mekanisme pasar. Di sistem kapitalis, mengenal adanya pasar bebas dan persaingan, atau dikenal dengan invisible hand mechanism, di mana dapat mendorong aktivitas ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, yang merupakan fokus pada kesejahteraan individu, bukan pada masyarakat luas. Dan pemerintahan negara memiliki peraturan yang minimalis dalam sistem ini karena ini bukan bentuk sistem yang mengedepankan kolektif data secara menyeluruh dalam menjalankan sistemnya, tapi individual. Segala bentuk kegiatan ekonomi pada sistem ini itu ditujukan atau difokuskan pada keuntungan pribadi, yang dimana sistem ini tidak memiliki batasan untuk individu mendapatkan keuntungan yang besar. Dan hal ini hanya berfokuskan pada tujuan duniawi. Kegiatan ekonomi sosialis. Mekanisme pasar ekonomi sosialis ini meminimalisasi peran pasar dan segala keputusan berasal dari pemerintahan, di mana semua kegiatan ekonomi berfokus pada hasil yang akan didapat untuk keberlangsungan kesejahteraan rakyatnya, yang ditujukan untuk kemaslahatan atau kesejahteraan kehidupan rakyat yang merata. Dan hal ini juga merupakan sifat dari sistem ekonomi
duniawi. Dalam sistem ekonomi Islam memiliki mekanisme pasar, yaitu pasar bebas serta bagi hasil, di mana sistem ini menawarkan mekanisme bagi hasil bagi upaya dalam memperoleh keuntungan secara benar menurut kaidah Islam dalam mendapatkannya. Karena pada sistem ini ada aturan mengikat mengenai penanganan dalam memperoleh keuntungan, serta segala bentuk kegiatan yang ada pada sistem ini ditujukan untuk menghasilkan kemaslahatan bagi semua pihak atau tidak ada yang dirugikan. Dan hal ini diharapkan dapat mencapai pada kemaslahatan umat yang bertujuan untuk hal duniawi serta akhirat yang selaras. Kemudian mengenai antara halal dan haram. Pada sistem ekonomi ada larangan yang ditetapkan pada ekonomi Islam, tetapi berbanding terbalik dengan kapitalis dan sosialis. Pada ekonomi sosialis dan kapitalis tidak ada larangan yang mengikat untuk menjalankan perekonomian. Tetapi pada sistem ekonomi Islam itu ada larangannya. Yang pertama ada riba, gharar, serta masyir. Riba yaitu merupakan nominal tambahan atau perolehan hasil yang diambil secara batil dalam suatu transaksi keuangan. Jelas ini diharamkan dalam syariat Islam. Kemudian ada gharar, adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan yang dilakukan dalam suatu sistem transaksi di mana akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Maka hal ini juga diharamkan dalam sistem ekonomi Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Kemudian ada masyir, adalah perjudian atau spekulasi yang berharap pada pendapatan keuntungan secara tidak pasti karena bergantung pada keberuntungan, bukan keterampilan atau nilai real dalam perolehannya. Dengan ini sistem ekonomi Islam mengharamkan adanya praktik ini dalam sistemnya, sebab dapat mendatangkan kerugian ekonomi yang signifikan dan dapat menimbulkan adanya ketimpangan sosial. Di sini saya sudah mengakumulasikan perbedaan yang terdapat pada 3 sistem ekonomi, dari mulai tujuan, faktor, konsep, serta kekurangan yang ada pada tiga-tiganya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga sistem ekonomi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun diharapkan dengan penjelasan tentang materi perbedaan sistem ekonomi ini, sistem ekonomi Islam dapat diterapkan di berbagai negara sebagai bentuk sistem perekonomian negara. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang perbedaan ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dengan ekonomi Islam.